حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Sepanjang jalan tak berhenti, laut berhasil mengandung kawan. Itu sempodrok batin oleh berhasil kegiatan asosiasi kita memiliki dua narasumber, yaitu yang pertama Pak Indra Budiman, Esos MSI. Selamat datang Pak. Beliau adalah Kepala Subbid Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Kemudian pemateri yang kedua, Ibu Tia Desianti, SSTP MM. Selamat kembali ke Kabupaten Aceh Jaya, Tia, yang tidak asing lagi. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Aceh Jaya. Analisis standar belanja yang kita selesaikan kali ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 167 Ayat 1 yang menyebutkan belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undan. Jadi sebenarnya ini sudah merupakan dasar hukum yang tahun lama yang memang harus kita terapkan sebenarnya dalam setiap penyusunan anggaran belanja di setiap kabupaten dan provinsi, ya. Penyusunan ASB dan harga satuan pokok kegiatan atau HSPK merupakan salah satu instrumen penting di dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui dokumen ASB dan HSPK, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah benar-benar memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dokumen ASB dan HSPK bukan sekedar dokumen administratif, namun merupakan alat bantu di dalam pengambilan keputusan anggaran yang rasional, objektif, dan terukur. Dengan ASB dan HSPK, kita dapat menghindari terjadinya pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk satu kegiatan berada dalam batas yang wajar sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penyusunan analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan
pada Kabupaten Aceh Jaya tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Permendagri 108 ini yang mengatur tentang apa? Itu tentang kodifikasi. Kodifikasi barang. Semua barang itu ada kodenya. Nah, apakah di Kabupaten Aceh penerapan SPD sudah berjalan? Menggunakan SPD nggak? Ya kan, pasti ya. Permendagri 108 itu mengikat tentang kodifikasi barang, di mana kode barangnya 11 itu aset persediaan, 13 itu aset tetap, 15 itu aset lainnya. Nah, di dalam SCPD ini juga sudah mengakomodir semua kode barang. Ada di 70 tentang SCPD, Permendagri 90 ini oke, ini nggak masalah lagi. Dan nomor 7 tentang Permen PUPR tentang pembangunan gedung negara. Dan ada beberapa juga tentang dasar-dasar hukumnya. Nanti kita akan lihat, kita akan masuk ASD. Lanjut. Nah, Kepala SKPD menyusun RKPD berdasarkan KUA dan BPS dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran yang menengah, penganggaran baru, penganggaran berdasarkan kinerja. Nah, kalau kita bicara tentang kinerja, dikarenakan ini bagian program juga, apakah semua di dalam dokumen anggaran kita sudah membuat indikator kinerja yang baik dan benar? Apakah dalam DPA, ini karena saya nggak pernah pegang DPA, apakah dalam DPA sekarang sudah selain ada subkegiatan, apakah sudah ada indikator kinerja kegiatan? Apakah masih ada? Yang pertama, indikator masukan itu yang terdiri dari ini apa? Input, output, outcome, benefit, impact, masih ada kan? Apakah sesuai diisi? Nanti dikesankan program juga. Memang tidak sampai ke situ dievaluasi, tetap ya harus dievaluasi sampai itu. Jangan sampai kegiatan pembangunan musola outputnya itu adalah printer. Pembangunan gedung outputnya itu apa? Rapat. Jadi tidak akan sinkron. Makanya kenapa saya bilang bagian program ini dibutuhkan kali. Selain juga mengusulkan sebuah komponen, juga dia harus perhitungkan suatu kegiatan dengan tolak ukur kinerja, yaitu 5. Input, output, outcome, benefit, impact. Oke? Situ buat tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar Bandar. Kenapa dikatakan sesuai analisis standar Bandar? Jangan sampai kita nanti pembangunan rumah bangunan negara, namun sudah ada standarnya, kita untuk tolak ukur dan sasaran kinerja pun kita tidak bisa tuangkan atau tidak bisa kita uraikan. Oke, sekarang Permen 2721 teknik usaha PBD, standar harga satuan regional. Ini tetap, ini masih baca aturan. Ini juga Permen mengatur honorarium perjadin berlaku. Ini sudah berlaku dengan Perpres. Kalau seperti misalkan honorarium, perjadin, rapat, pengadaan karantina, itu sudah diatur. Honor tim pelaksanaan kegiatan pengkajian ini diusulkan tidak lagi diusulkan. Itu sudah ditetapkan di dalam Perpres 27. Sudah ada Perpresnya. Jadi ambil aja honor yang ditetapkan dengan SK tim pelatihan, honornya 7,5. Silahkan ambil. Tidak boleh lagi membuat asal-asal bilang nggak bisa dipakai itu satu setengah, ya nggak bisa lagi. Karena saya kemarin sempat koordinasi dengan bidang anggaran yang menangani masalah itu. Sekarang semua aturan honorer sudah ditetapkan, tidak boleh melebihi dari yang sudah ditetapkan dalam dalam Permen. Terdiri dari SSH, nanti akan saya jelaskan juga nih SSH. Yang kedua HSPK, ini bagian materi kita. HSP dan SPU.
Dan selanjutnya mengatur yang tidak diatur dalam standar harga satuan regional dengan melihat harga tertinggi agar tidak boleh melampaui. Memperhatikan prinsip efisien yang biasanya perhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang standar satuan harga SH. Harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah merupakan harga satuan tertinggi, tidak termasuk PPN. Merupakan harga yang menyusun komponen ASPK dan ASP, kegiatan fisik dan non-fisik. Oke, ini kita coba kupas sedikit. Harga satuan setiap unit barang dan jasa. Artinya kalau kita berbicara setiap unit kan satuan barangnya. Satu barang. Bukan satu kegiatan. Satu unit. Satu meter. Oke, yang kedua merupakan harga satuan tertinggi dan tidak termasuk PPN yang dapat dibeli. Beli kita mejanya lagi harganya 3 juta, di Shopee 3 juta, Tokopedia 3.200.000, dan satu lagi perusahaan harganya 3,5 juta. Kalau ada 3 pembanding begitu, yang mana kita ambil? Paling tinggi ya. Nah, pada saat kita input, apakah sudah termasuk pajak atau tidak? Poin 1, 2, 3. Merupakan harga elemen penyusun komponen ASPK, ASP, kegiatan fisik dan non-fisik. Artinya gini Bu, apabila saya bilang batu bata, itu jenis komponennya apa? Apakah ASPK, apakah SPU, apakah ASP, apakah SSH? SSH ya? Batu bata ya, pasir SSH. Biaya ongkos tukang SPU. Udah keseluruhan elemen itu digabungkan menjadi ASP. Oke, nah, jadi adalah SSH itu pengikat pengikat untuk menyusun sebuah ASPK dan ASP. Terus harga ASPK merupakan harga komponen kegiatan fisik dan non fisik melalui analisis yang standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya. Merupakan rumusan tanda harga biaya mengacu pada SNI. Contoh beban pemeliharaan, bangunan gedung. Nah, siapa yang sering mengusulkan belanja pemeliharaan? Banyak ya? Ya. Kalau pemeliharaan bangunan gedung, berarti dia tuh HSPK. Beban pemeliharaan instalasi itu HSPK. Beban pemeliharaan peralatan mesin itu HSPK. Oke. Ya udah, kasih saya pancing tadi. Beban pemeliharaan mesin dulunya itu masuk ASK, dulunya masuk di SSH masa e-budgeting, sekarang itu dia menjadi SBU. ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan gedung, tubuh, pagar, jalan, jembatan, waduk, bendung dan saluran, instalasi. Standar biaya umum SBU harga itu setiap unit non barang jasa. Di sini baru kita lihat lagi referensi pada SPD. Kita kan tetap mengacu sistem SPDRI ya. Jika SPDRI SPU itu terdiri dari gaji, tunjangan TPP, uang makan, lembur, itu kelompoknya SPU. Permasalahan yang ditemukan berdasarkan usulan SHS. Sumber permasalahan komponen belum sesuai data kelompok yang seharusnya SSH, SPK, SP, SPU. Makanya masih ada pengelompokan usulan berbeda masih. Harusnya SPU diusul menjadi SSH, harusnya SSH diusul jadi SPK. Maka kebalikan itu masih ada. Itu permasalahan. Solusinya pemahaman referensi kode kelompok barang SPD oleh SKPA pengusul. Hari inilah contohnya. Bapak Ibu diberikan referensi sedikit pemahaman walaupun tidak semuanya. Berarti kalau kelompok pakaian itu adalah SPU, kalau emang kelompok bahan pasir itu adalah SH,
Kalau emang itu berbentuk bangunan itu ASP, kalau emang itu berbentuk beban pemeliharaan itu jadinya HSPK. Ya. Yang kedua, masih banyak komponen belum berstandar yang sudah komputer, laptop dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh yang punya kami. Dasar dari tujuan pelaporan kita ini adalah tersampaikannya laporan realisasi fisik dan keuangan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Itu dilakukan melalui sistem aplikasi online. Jadi setiap kabupaten kota itu kita berikan admin untuk masuk ke dalam aplikasi SITransport. Jadi kabupaten kota itu melalui bagian pembangunan wajib menyampaikan realisasi fisik dan keuangan itu setiap bulannya kepada kami provinsi melalui aplikasi SITransport. Next. Oke, satu lagi. Saya sudah melihat dari aplikasi transport, sudah menarik data untuk realisasi fisik dan keuangan APBK tahun 2025 itu untuk Kabupaten Aceh Jaya itu di 55,79%, Pak. Untuk realisasi fisik cuma 35,24. Saya nggak tahu nih apa sudah update apa belum data terbaru, tapi masih di 55,79 karena kan seharusnya bulan 10 udah lebih ya Pak ya. Kita anggap udah lebih. Next. Oke, nah dari perbandingan SITransport dan portal APBD Pak ya, PK-nya belum menginput untuk realisasi fisik dan keuangannya. Oke, next. Oke, untuk APBK Aceh Jaya, SKPK-nya yang sudah menginput itu mungkin bisa dibesarin nggak bisa ya? Saya melihat itu yang paling akhir. Paling ujung coba lihat itu realisasinya masih di bawah 50%. Dinas apa aja? Di paling rendah itu di Dispora 9,33% realisasi fisik dan keuangan. Kan kita udah tahu nih kalau untuk anggaran PBK kita memang kecil, itu udah efisiensi lah. Kalau kita memang tidak minta dari pusat, dari mana anggaran kita yang mau kita usulkan? Kalau cuma nunggu-nunggu ya Pak ya. Jadi memang harus kita gerak untuk minta dana DAK ini gimana cara. Jadi biar Bapak Ibu tahu. Untuk fokus mendukung pertumbuhan ekonomi, tematik kawasan produksi pangan itu di DAK fisik pertanian, DAK fisik jalan. Untuk itu pangan ya, berarti di Dinas Pangan bisa atau Dinas Pertanian. Tematik pariwisata dari Dinas Pariwisata bisa untuk mengusulkan DAK-nya. Fisik pariwisata, fisik jalan, fisik sanitasi atau infrastruktur persampahan. Sosialisasi sebenarnya di bulan Agustus, beda cuma 2 bulan yang lalu. Sosialisasi DAK, pengusulan DAK di akhir bulan Agustus, verifikasi itu di akhir juga. Jadi kita grade-nya itu hanya dari bulan 7 sampai bulan 9. Jadi persiapan lah untuk tahun depan. Ya, Bapak Ibu di komunikasi kembali dengan Bapak dengan pembangunan, apa saja persyaratan yang harus kita buat untuk pengusulan DAK untuk tahun depan. Untuk DOKA, tadi kita sudah HPBK, sudah DAK, sudah. Untuk DOKA, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, memang selisih. Yang tadi lebih ini kurang, di 17 miliar. DOKA-nya kurang, DAK-nya lebih. Tapi tadi lebihnya di 41 miliar, selisih 17. Kalau kita bandingkan pasti nggak pas juga ya Pak ya, gitu ya. DOKA Kabupaten Aceh Jaya itu sekitar semingguan yang lalu kami baru rapat dengan Pak Sekda. Pak Sekda langsung via Zoom monitoring kepada seluruh kabupaten kota. Ini kami bersama dengan Sekda Aceh. Untuk Kabupaten Aceh Jaya itu pagu untuk DOKA-nya 41 miliar, 41,21 miliar. Tahap satunya sudah ditransfer 13,36 miliar nih Pak Henry. Tahap kedua sudah ditransfer 18,54 miliar. Jadi yang sudah ditransfer itu sekitar 30,91 miliar. Yang realisasinya baru 18 miliar. Tapi target untuk 70% itu harusnya di 21,63 karena syarat untuk masuk ke tahap 3 Pak Henry, kita harus 70% dari total angsuran keseluruhan. Yang sudah diangsurnya 30 miliar nih. Jadi 70% itu di 21 miliar seharusnya, tapi kita masih di 18. Berarti
capaian kita masih di 58,49%. Sosialisasi ASP HSPK pada hari ini kita tuntaskan sampai jam ini. Tentunya karena ini mungkin perdana bagi kami tentunya, jadi untuk ke depan jadi bahan evaluasi tindak lanjut bagaimana kita lebih efektif dalam pelaksanaan sosialisasi ASP. Yang jelas ini komitmen kita bersama Bapak Ibu, tolong disampaikan kepada Kepala SKPK dan juga kami akan laporkan kepada Pak Sekda untuk komitmen mendapatkan komitmen dari tim PAPK Aceh Jaya tentang penggunaan ASP HSPK ini di dalam setiap penyusunan dokumen anggaran belanja daerah, ya, sehingga kita semua sama mendapatkan porsi terhadap kegiatan-kegiatan yang ingin kita munculkan di APBK. Juga demikian, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tia tadi, bagi SKPK yang ada peluang untuk mendapatkan dana DAK, ini kan tiap tahun kita selalu dinas-dinas itu saja katanya tidak dibuka untuk dinas yang lain. Tapi sebetulnya untuk mendapatkan dana DAK kita perlu juga menanyakan kepada provinsi apa saja syarat untuk mendapatkan dana DAK tersebut. Karena sebagaimana kita tahu, kita harapkan dari dana DOKA, kita berdoa supaya tahun 2028 masih diperpanjang untuk kita. Kalau 2020 sudah stop, nggak ada bisa lagi kita laksanakan pembangunan. Nah, melalui dana DAK juga bagaimana kita upayakan untuk melaksanakan pembangunan di Aceh Jaya yang berkelanjutan. Karena tanpa dana DAK juga kita agak kewalahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun kegiatan-kegiatan pembangunan non fisik seperti KB, apalagi tadi untuk desa juga ada kesehatan. Jadi itu bisa dibantu melalui dana DAK yang sebetulnya SKPK itu perlu pertanyakan bagi yang belum pernah mendapatkan bagaimana kita mendapatkan porsi DAK tersebut. Jadi baik Bapak Ibu, sekali lagi sampaikan salam kepada Kepala SKPK masing-masing, bagi demikian juga Kepala UPDD dan Kepala Sekretariat Kecamatan, Kepala Sekretariat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk sama-sama kita berkomitmen terhadap penggunaan ASP dan ASPK ini. Dan sekali lagi juga kami sampaikan, jadi Bapak Ibu, laporan ini terus diupdate karena kita awal November nantinya akan melaksanakan rapin yang kedua dan mungkin rapin yang terakhir untuk tahun 2025 ini. Nah, di situ nanti jangan sampai ada SKPK yang masih stagnan, RFK ya, realisasi fisik dan keuangannya. Nah, karena kita sengaja dibuat awal November, ada waktu sekitar 1,5 bulan lagi untuk menggenjot realisasi fisik dan keuangan bagi Bapak Ibu yang memiliki beban terhadap fisik terutama. Ini yang sudah dikerjakan fisik. Kalau keuangan mungkin tinggal penyelesaian ADM saja. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga kepada pemateri, kedua-dua pemateri yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita semua tentang ASP dan pelaporan. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.